sepanjang hari ini kami di Pastoral GMS Solo, kami melakukan tandem ibadah 1 sampai 3 tadi, tandem antara pengembalaan dari Eagle Kid, pengembalaan anak-anak, dan juga pengembalaan teenagers kami, pemuda-pemudi kami, yaitu AUG Teen dan AUG Youth yang diisi oleh gembala dari AUG yaitu PDP Berta Maharani. Itu tandem, Bapak Ibu. Saya rasa Bapak Ibu perlu melihat di ibadah yang kedua. Saya tadi melihat rema-rema Tuhan yang berikan tentang regenerasi ada di YouTube. Saya dorong Bapak Ibu dalam seminggu ke depan luangkan waktu untuk bisa mendengarkan itu. Saya percaya ada rema-rema yang Bapak Ibu bisa tangkap, baik generasi muda sampai kita generasi yang sudah punya anak-anak maupun senior yang sudah punya cucu sampean. Itu muncul dari pengembalaan Eagle Kid dan pengembalaan AUG. Dan di ibadah 45 itu akan diisi dari gembala family yaitu saya. Tema-temanya di ibadah 1 adalah yang mengalir hari ini. Itu disampaikan bahwa minyak yang baru itu dicurahkan. Dan untuk mengalirkan itu butuh yang namanya rendah hati Bapak Ibu. Dan di ibadah 2 itu bicara diteruskan esok. Untuk bisa sampai kepada esok itu bicara tentang janggut waktu itu disampaikan. Janggut itu menandakan sebuah kedewasaan bagi kaum pria. Biasanya kalau sudah berjanggut itu sudah masuk usia dewasa. Ternyata disampaikan kedewasaan itu ada 2. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di YouTube-nya. Kedewasaan berpikir dan kedewasaan rohani. Kedewasaan di dalam setiap kehidupan kita. Kalau enggak itu janggut itu enggak ada kedewasaan. Minyak itu enggak bisa turun lagi. Lalu di ibadah yang ketiga, yang dituai generasi nanti itu bicara mengenai jubah. Jubah itu bicara tentang identitas. Identitas kita apa? Kita harus berani menyatakan identitasku adalah anak Tuhan. Identitasku seorang papa, identitasku seorang mama. Tanpa fungsi menyadari diri aku ini papa, aku ini mama, aku ini anak, aku ini siapa. Urapan itu tidak bisa turun. Di mana urapan minyak itu turun akan membawa apa? Membawa damai sejahtera, membawa berkat bukan hanya materi tetapi berkat yang lebih besar lagi yaitu sebuah regenerasi di dalam keluarga, kota. Bapak Ibu, kalau hari-hari ini kita lihat ada beberapa negara itu sedang membuka border-bordernya lebih longgar dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Kenapa? Gak punya generasi selanjutnya sudahan. Mereka mau gak mau memanggil orang-orang yang di luarnya. Ayo kamu datang ke kotaku ya, kamu datang ke negaraku ya. Aku butuh. Bapak Ibu, Indonesia ini saya selalu waktu saya sampai di Solo 2 tahun yang lalu saya katakan, Indonesia ini akan menjadi masa Indonesia emas karena kita ini dipenuhi generasi muda. Katakan amin. Tapi generasi muda persis. Ini disampaikan oleh Berta waktu itu, gembala AUG. Anak panah itu punya 3 bagian yang perlu dibentuk di dalam kehidupannya. Ada namanya ujung yang harus ditempa dengan panas, dengan ditempa dengan palu untuk menjadi besi. Kan menggunakan besi ujungnya panah itu. Lalu sampai ada kayunya harus lurus, kehidupan anak-anak muda itu harus lurus. Dan ujungnya adalah bulu di bagian paling belakang. Itu akan yang membuat dia itu punya arah di belakang. Bapak Ibu, itulah generasi emas yang ada di tangan kita. Itu tanggung jawab setiap daripada kita. Gak bisa kita serahkan kepada orang lain. Lalu yang hari ini datang dengan kondisi single. Loh gimana kok kalau dengan aku, kok aku ini pasangan hidup gak punya. Anda punya anak-anak muda atau anak-anak kecil yang di sekeliling Anda. Baik itu ponaan, baik itu orang-orang yang ada di sekitar. Dan hari ini saya akan lanjutkan dari yang disampaikan oleh greeter kita di awal. Bagi anak-anak muda yang usia 25 tahun ke atas, yang 25 tahun ke bawah tidak boleh mendengarkan ini ya. Anggap ini gak ada informasi itu ya. Yang 25 tahun ke atas sudah
ada di dalam aplikasi GMS, Bapak Ibu sekalian, saudara, itu adalah soulmate aplikasi, tapi tolong gunakan dengan bijak. Karena itu bukan dating apps, itu bukan bagian menjodohkan, bukan ya, itu menjembatani. Ini bukan pertama kali GMS mengadakan ini. Berapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, berawal di pusat. Lalu awal tahun ini kami mengadakan juga, tapi bukan dating apps, tapi membuka sebuah, waktu itu digunakan momen Valentine kalau di Solo, agar setiap jemaat boleh mengenal satu dengan yang lain. Dan yang di Surabaya itu mengenalkan satu dengan yang lain, berbicara tentang karakter ini cocok nggak dengan karakter ini. Nah, ini perpanjangan tangannya. Dan Bapak Ibu, sekali lagi, apps ini bukan dating apps, jadi tolong digunakan dengan bijaksana. Dan juga, ini saya perlu sampaikan suara pengembalaan ya, tidak boleh baperan. Sudah dating, install soulmate application, aku kok nggak dibales ini, aku nggak suka sama aplikasinya. Bukan salah aplikasinya, Gayung nggak bersambut gitu aja saya ngomongnya ya. Jadi nggak boleh baperan. Saya percaya juga nanti melalui soulmate, ya ada beberapa yang mendapatkan pasangan hidup. Ya, tapi saya perlu lower expectation-nya ya. Saya turunkan ekspektasinya nanti. Waduh, kecewa, ini kok nggak nanggepi aku, ini kok gini. Life must go on ya, terutama yang muda, yang adult, life must go on, jalanlah. Tuhan pasti menyediakan pasangan yang terbaik bagi kita. Katakan amin. Dan ibadah yang ketiga tadi bicara yang dijaga sampai akhir. Di ibadah yang keempat itu, tadi saya ngomong 3 ya, yang keempat. Saya mendapatkan sebuah rema-rema sebuah cerita yang menarik dari seorang Raja Yoas. Kalau Bapak Ibu boleh tarik ke atasnya lagi. Ini akan ada hubungannya dengan khotbah di ibadah yang kelima. Tapi dari tokoh yang lain. Saya perlu sampaikan, Bapak Ibu, tidak akan sia-sia apa yang Anda sudah bangun dari pengenalan Anda kepada Tuhan sampai Anda mengenal kasih-Nya, dan melalui proses Anda membangun itu, Anda mengenal kasih-Nya dan Anda punya relationship, punya hubungan dengan Tuhan. Sampai terjadi namanya sebuah perjanjian. Tuhan itu akan menepati janjinya. Bapak Ibu, Yoas itu sebuah tanda janji Tuhan yang digenapi. Yoas ini seorang anak kecil, masih bayi yang diselamatkan untuk menjaga perjanjian Tuhan dengan Daud. Kalau Yoas sampai tidak ada, klannya kerajaan Yehuda ini hilang langsung satu garis sudahan. Bapak Ibu, di ibadah 4 itu kita belajar hati-hati dengan pergaulan yang Anda bangun. Yosafat itu dengan segala proses hidupnya, dia mengalami promosi waktu itu. Dia banyak menang perang, dia secara ekonomi maju, negaranya maju Yehuda. Tetapi dia nyoba besanan atau mencari mantu dari sisi koalisinya. Dia pikir dia bisa berkoalisi dengan yang namanya Ahab. Ahab itu dapat istrinya siapa namanya? Isabel. Isabel itu, mereka itu seperti panci ketemu tutup, kelop. Lalu dia melahirkan anak-anak yang kelop juga. Yosafat, raja yang takut sama Tuhan, dia ngambil mantu, kasihkan anaknya namanya Ahazia. Raja Ahazia ini pada saat posisinya dia, Ahazia itu anak, berarti Ahazia itu cucunya Yosafat. Ahazia itu cucunya Yosafat. Jadi Atalia ini adalah mantunya, maafkan saya ya, ini saya harus ada silsilah keluarga. Ini saya coba menjelaskan karena ada sebuah intisari yang penting. Apa yang Anda bangun saat ini, persahabatan, circle Anda,
itu akan mempengaruhi sampai keturunan Anda. Karena tadi yang saya ceritakan, mulai dari Yosafat dengan Ahab, lalu muncullah Atalia sebagai seorang mantu. Atalia itu mempengaruhi Ahazia anaknya, itu sampai melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Saya waktu dapat kata-kata itu bertanya, kok bisa ya seorang mama ngajarkan yang jahat? Karena naluri seorang mama biasanya cenderungnya baik. Lalu saya mendapatkan sebuah rema begini. Seorang mama kalau di dunia saat ini merindukan anaknya. Siapa sih orang tua yang pengen anaknya hidupnya sengsara? Pasti tidak ada yang mau angkat tangan. Seorang orang tua pasti pengen anaknya hidupnya makmur, sejahtera. Tetapi secara tidak sengaja kita menyekoi sebuah racun yang namanya materialisme. Itulah yang terjadi di dalam kehidupannya Atalia mendidik seorang Ahazia. Bapak Ibu, hati-hati dengan apa yang Anda tanamkan di dalam kehidupan Anda. Anda hanya menanamkan orang harus makmur, sejahtera, makmur, sejahtera. Anak-anak Anda menjadi seseorang yang materialistis. Ada suatu hari, ada suatu titik, kita nggak pernah tahu. Pada saat keputusan hidup kita ada di tangan anak kita. Anak kita sudah mulai langsung keluar kalkulatornya. Rumah sakitnya segini ya, obatnya segini. Dok, bisa nggak dikasih yang lebih murah, dok? Anda jangan kaget, karena itulah yang sudah kita tanamkan ke dalam kehidupan mereka. Awalnya baik, kelihatannya aku pengen kamu enak kok, aku itu baik. Tapi secara nggak sadar, makanya itu awasi setiap nilai moral yang kita tanamkan ke anak-anak kita. Awasi nilai-nilai kehidupan kita. Dan di ceritanya Yoas ini menariknya adalah ada yang namanya Yoyada. Yoyada itu dekat tipis dengan yang namanya pintu kekuasaan. Tetapi dia berani melemparkan kekuasaan itu. Ini bukan punyaku. Ini harus punyanya Yoas. Yoyada itu menikah dengan namanya Yosabat. Banyak nama ya, bingung pastor ini namanya kebanyakan. Baca sendiri nanti di rumah. Menarik saya aja banyak dapat rema yang baru. Namanya Yosabat. Yosabat itu adalah adiknya Ahazia. Mamanya sama, karakternya kok bisa antara Yosabat sama Ahazia bisa membuat anaknya karakternya beda. Karena ada seorang Yoyada. Yoyada itu setipis itu Bapak Ibu. Kalau hari itu Yoas meninggal, keturunan Yosabat yang akan menjadi raja. Tapi seorang Yoas yang diangkat sama saya mulai hilang, namanya mulai hilang. Yoyada, oke. Yang diangkat sama Yoyada menjadi raja. Itulah regenerasi Bapak Ibu. Bukan hanya terfokus ke diri kita sendiri. Kalau Yoyada hanya fokus ke dirinya sendiri, dia nggak bisa merasakan perpanjangan tangan Tuhan untuk perjanjian kepada sebuah janji keturunan Daud. Tuhan kalau sudah berkehendak, pasti akan digenapi. Katakan amin. Karena itu kejarlah kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan, kalau Tuhan sudah berjanji, pasti ditepati. Dan di ibadah 5, yang dilipat gandakan generasi selanjutnya. Bapak Ibu, sampai di Yoas kita pun belajar. Yoas itu kata-kata yang paling menyakitkan bagi saya, salah satunya, dia melakukan yang benar, Raja Yoas melakukan yang benar, sampai Yoyada meninggal. Jadi hanya sampai di momen itu, lalu Yoas berubah. Bapak Ibu, kembali lagi saya katakan, saya perlu nyampaikan di ibadah yang keempat ini, saya lanjutkan di ibadah kelima. Awasi pergaulan Anda atau circle Anda. Karena kenapa? Itulah kesalahan Yoyada yang lakukan. Dia fokus dengan Yoasnya, tetapi dia tidak awasi penatua-penatua yang di sekelilingnya. Ternyata setelah Yoyada meninggal dunia, Yoas itu tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yoas itu akhirnya keluar, dia memanggil penatua-penatua Yehuda diundang.
Dan mulai saat itu dia serong jalan. Coba Yehoyada bisa meregenerasi juga orang-orang penatua di belakangnya. Jadi Bapak Ibu, awasi pergaulan Anda karena itu juga akan berdampak kepada anak cucu kita. Dan mengenai perjumpaan dengan Tuhan, mulai hari ini miliki sebuah prinsip. Aku gak akan membagikan hanya sampai pengetahuan. Tetapi aku rindu sampai membagikan kepada generasi selanjutnya adalah pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu harus melalui sebuah cerita, melalui sebuah perjalanan bersama dengan anak atau bersama dengan CG-CG, ngalami perjumpaan dengan Kristus. Karena perjumpaan dengan Kristus itulah yang bisa mengubah kehidupan seseorang. Kalau tanpa perjumpaan, hanya pengetahuan, percuma, ujungnya orang itu akan meninggalkan Tuhan. Setelah aku tahu aku ngapain. Tetapi kalau orang ini mengalami pengenalan akan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, orang itu akan menjadi batu karang yang kuat. Apapun musim kehidupan, ombak mau menerpa gimana pun, dia akan berdiri kuat. Karena dia kenal siapa yang dia sembah. Bukan teori, tetapi pengenalan. Mari kita baca di 1 Raja-Raja 19, ayat 19 sampai 20. Dikatakan di sini, setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Katakan 12 pasang lembu. Berarti berapa lembu? 24 lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Bapak Ibu, di sini ada dua karakter, namanya Elia dan Elisa. Dari nama dua ini aja bisa menggambarkan Tuhan bisa pakai dua macam orang. Bukan satu darah, bukan kerabat dekat, bukan. Kalau Bapak Ibu membaca Elia itu seorang nabi yang tiba-tiba muncul namanya waktu menghadapi Ahab, dia tiba-tiba muncul Elia dari Tisbe, orang Tisbe itu. Tanpa ada penjelasan, bin siapa, tidak ada. Elia itu hanya dikatakan Elia dari Tisbe, selesai. Apa yang kita bisa belajarin dari prosesnya itu? Tuhan bisa pakai siapa saja. Histori Anda tidak memegang kendali di dalam pemakaian Tuhan hari ini sampai masa ke depan. Anda mungkin hari ini Anda katakan, tapi Pak aku ini dari broken home Pak. Tapi Pak aku ini punya masa lalu yang kelam. Tapi Pak aku punya ini. Masa lalu Elia tidak ada pembahasan di dalam kehidupan. Tidak tahu silsilahnya apa. Saya bersyukur Alkitab boleh memberikan itu. Alkitab itu menunjukkan bahwa orang yang dipakai Tuhan hanya cari mantu yang lihat bibit bebet bobot. Tapi Tuhan kalau memakai tidak lihat bibit bebet bobot. Tuhan melihat pertobatan. Katakan amin. Tuhan melihat pertobatan dan transformasi kehidupan. Hanya itu yang Tuhan minta. Tuhan itu kasihnya begitu besar. Dan Bapak Ibu, hari ini kita lihat di ayatnya yang pasal 19 ini, ayatnya yang ke-19. Setelah Elia pergi dari sana. Elia pergi dari mana ini? Elia ini habis mengalami masa-masa yang tidak mudah bagi dia. Dia itu mengalami masa-masa burnout waktu itu. Dia naik ke gunung, dia
Dia bertemu dengan Tuhan di angin sepoi-sepoi. Ini lanjutannya. Lalu Tuhan ngomong, oke, Tuhan gak panjang lebar. Elia banyak beralasan waktu itu, banyak bicara sama Tuhan. Tuhan, aku satu-satunya Tuhan. Enggak, ada 7.000 orang yang tidak menyembah Baal. Mulai hari ini, urapi 3 orang. Yehu cucu Nimsi, Elisa, lalu ada satu lagi, urapi mereka. Inilah perjalanan Elia mengurapi Elisa. Dari sana itu dikatakan dari Gunung Hebron itu. Dan ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Saya tadi ngomong 24 ekor sapi atau lembu. Bapak Ibu, Anda bisa tahu Alkitab ini menunjukkan background story-nya seorang Elisa. Elisa bukan seseorang pengangguran. Elisa itu punya tujuan hidup awalnya. Elisa tahu dia harus mau apa. Alkitab versi VMD mengatakan Elisa itu punya 12 hektar tanah. Alkitab VMD mengatakan itu. 12 hektar tanah. Dan apa yang dilakukan oleh Elisa ini, dia sedang membajak 1 hektar yang terakhirnya. Apa yang saya ingin sampaikan? Tuhan bisa pakai semua background daripada kita semua. Katakan amin. Seperti background yang sangat kontras. Tadi saya cerita Elia, saya cerita dengan Elisa. Bagaimana proses hatinya Elisa, Bapak Ibu? Hari-hari ini, kadang-kadang anak-anak muda, ayo ke CG, males, enak di rumah, apa? Ayo ini, ayo melayani ini, ayo. Atau juga kadang-kadang disuruh sama orang tua. Alasannya itu panjang kali lebar kali tinggi lah. Banyak alasannya. Elisa ini, Anda bisa lihat, dia seseorang yang punya, saya nggak tahu zaman dulu punya 12 hektar itu orang yang mampu apa tidak, saya nggak tahu. Tetapi menurut saya, dia bukan orang yang kekurangan. Kita sepakat itu. Dia bukan orang yang kekurangan. Dia membajak bukan dengan sepasang. Dia membajak dengan 12 pasang, 24 ekor lembu. Jadi kita sepakat dia bukan orang yang kekurangan. Anak-anak muda di sini. Elisa saja yang punya 12 pasang lembu. Punya dia. Kenapa kok saya bisa ngomong punya dia? Bapak Ibu tadi kita baca bersama-sama. Sepasang disembeli lalu dimakan bersama. Dia punya otoritas terhadap 12 pasang lembu itu. Itu aja dia masih rajin. Dia turun tangan, dia bekerja sendiri, dia membajak. Anak-anak muda di sini. Saya lihat beberapa usia AOG dan yang adult. Elisa saja yang punya orang-orang yang nanti dikasih makan dari sembeliannya sapi itu aja mau bekerja pagi-pagi dia membajak sawah. Membajak sawah itu saya dengar dengan beberapa orang yang kerja di agrikultur itu pekerjaan yang paling membosankan. Karena di proses itu tidak menghasilkan apa-apa. Itu hanya tanah yang diputar balik aja itu. Belum ada proses nanamnya, tidak ada proses naburnya, tidak ada, itu hanya proses membalik tanah, itu proses yang membosankan. Harusnya seorang Elisa bisa menyuruh orang lain. Tetapi kenapa dia bisa turun tangan sendiri? Karena seseorang yang dipakai Tuhan harus rajin. Setiap regenerasi itu butuh 2 generasi. Yang satu mau, yang satu rajin mengerjakan. Apapun regenerasinya, mau regenerasi rohani, mau regenerasi di perusahaan. Kalau yang sisi kan hari-hari ini kan sering ngomong pewaris sama perintis ya. Pewaris sama perintis itu dua harus sama-sama rajin. Anda kira jadi pewaris enak? Wah enggak Bapak Ibu. Patronnya sudah dibentuk. Hari ini dia pun berhasil, orang akan ngomong, biasa itu. Itu biasa ya, orang tuanya memang mampu kok. Dia sudah menang start. Perintis itu jauh akan dapat tepuk tangan. Lebih dapat cerita lebih bagus. Karena kenapa? From zero to hero. Betul enggak? Banyak ceritanya from zero to hero. Percayalah, seorang
pewaris tidak akan kata-kata from zero to hero. Semua pasti akan ngomong, ya aku jadi kamu ya aku bisa sukses. Anda jangan berpikir menjadi pewaris itu mudah. Itu yang dialami oleh seorang Elisa juga. Jadi jangan pernah berpikir, yang perintis juga berpikir gini, enak ya kalau jadi pewaris ya, belum tentu, tanggung jawabnya besar. Ada beberapa orang itu pada saat dilimpahkan sebuah kepercayaan dalam bentuk warisan, habis dalam waktu setengah turunan. Belum satu turunan, setengah turunan, habis. Jadi saya nggak tahu saya dibawa ke sini, maksudnya saya dibawa ke pembicaraan tentang hal ini, tentang warisan, tentang apapun. Saya rasa hari-hari ini banyak orang terjebak dengan kata-kata perintis sama pewaris yang membuat Anda paralyzed, membuat Anda lumpuh, nggak mau bekerja karena aku bukan pewaris, aku nggak mau karena aku perintis. Anda merasa paling menderita sedunia. Buang pemikiran itu. Anda lihat, perintis Elia bisa dipakai Tuhan. Pewaris seorang Elisa bisa dipakai Tuhan. Tapi kita nggak akan panjang lebar di area sana. Saya akan baca lagi. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12 yang tadi saya katakan. Ketika Elia lalu di dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Melemparkan jubahnya, tolong Bapak Ibu jangan punya pemikiran seperti saya yang dulu. Saya kira dulu itu jubah itu dilempar gini, di ladang dilempar gini jubahnya. Bukan, ternyata setelah saya baca, setelah itu jubah itu dising-singkan di sini. Itu merupakan sebuah simbol. Menurut kebudayaan yang ada, itu seperti ditaruh sebuah perlindungan. Seperti diklaim, mulai hari ini, kamu itu ikut dengan aku. Karena Bapak Ibu tahu, begitu hanya dising-singkan, dia langsung tahu apa artinya itu. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulanglah dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Bapak Ibu, itu yang tadi saya bilang. Regenerasi itu harus bicara dua sisi. Sisi pendahulu dan sisi berikut, generasi berikutnya. Elia itu, dia sambil jalan, dia pasang gitu, dia nggak berhenti. Dia jalan terus. Sampai Elisa yang ngambil keputusan, turun dari sapi lembunya. Dia lari menyusul Elia, itulah jawaban, ya aku mau mengikut engkau. Ada dua sisi yang tadi saya katakan. Apa sih relevannya Bapak Ibu hari ini? Apa hubungannya sama pekerjaan? Apa hubungannya sama ini dengan regenerasi? Kalau hanya melihat musim ini, hanya musim kita, regenerasi itu tidak akan Anda lihat. Sampai nanti di usia kita tertentu, kita akan ngomong, tahu gitu ya, aku mendidik ya, tahu gitu ya, kehidupanku itu lebih berdampak ya. Ternyata kehidupanku itu cuma gini aja ya. Ada sebuah kekosongan kalau hanya kita itu memenuhi tentang diri kita sendiri. Regenerasi itu harus terjadi. Seorang dokter yang hebat, kalau hanya stop ilmunya sampai dirinya sendiri, tidak ada kepuasan batin di bawahnya. Saya kenal seorang profesor, seorang profesor dokter, dia nyatakan gini, kebanggaannya Prof itu bukan saat Prof itu berhasil, dia katakan, tetapi melihat murid-murid yang dibawanya itu melebihi dia semua. Itulah kepuasan batin yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kalau hari ini ada orang tua yang takut disalib sama anaknya, pertanyaan siapa? Pertanyaan saya, apa yang Anda takutkan? Kalau Anda takut anakku akan lupa kepada orang tua, dia akan meninggalkan, dia akan mengambil semuanya.
berarti ada sebuah moral, ada sebuah value dalam kehidupan yang tidak pernah ditanamkan kepada mereka. Lalu apa relevannya bagi setiap orang kita yang hari ini hadir? Regenerasi itu menentukan masa depan kita. Anda nggak pernah sadar Bapak Ibu, Anda merasa ya udah hidupku gini. Hari ini Eagle Kids sama dengan AOG itu membentuk anak-anak menjadi anak yang takut akan Tuhan. Karena suatu hari Bapak Ibu, kepemimpinan akan turun di tangan mereka, baik di pemerintah, baik di marketplace, baik dimanapun. Kalau kita sendiri tidak pernah mengarahkan mereka seperti busur panah, bulunya itu diarahkan untuk bisa maju tepat kepada pemakaian Tuhan. Jangan salahkan suatu hari mereka akan mengambil keputusan-keputusan yang salah dan impactnya kepada siapa? Kepada kita. Saat kita sudah nggak bisa ngambil keputusan apa-apa Bapak Ibu, kita hanya sebagai orang yang mentah-mentahan menelan apa yang menjadi kebijakan mereka. Karena itu GMS mengadakan super conference lintas pengembalaan mulai dari Eagle Kids sampai dengan senior itu akan mengikuti. Kenapa? Kami rindu bergerak di dalam satu kegerakan yang sama. Saya merasakan dan beberapa gembala seumuran saya terutama, mungkin itu putaran terakhir kami. Artinya putaran terakhir bukan berarti kami ini pesimis ya Bapak Ibu ya. Kayaknya setelah itu kami akan meninggalkan dunia, bukan ya. Tetapi fungsi kami, detaknya itu sudah mendekati waktu akan dilanjutkan dengan generasi selanjutnya. Makanya saya ngomong, saya ini antusias ngikuti yang namanya super conference kali ini. Karena bagi kami, ini putaran terakhir kami. Kami akan gunakan sebaik mungkin. Masih mempercayai kami mau membangun sebuah generasi. Izinkan Tuhan aku membangun sebuah generasi anak panah yang takut akan Tuhan. Saya dorong Bapak Ibu, super conference memang di Jakarta perlu usaha, effort segala sesuatunya. Tetapi usahakan Anda datang bersama keluarga Anda. Karena kenapa? Ada perjumpaan dengan Tuhan yang mengubahkan kehidupan anak Anda maupun kehidupan kita. Kenapa kok diundang semua pengembalaan? Kalau hanya ngomong serah terima, udah undang aja AOG, serah terima, selesai. Bukan, tetapi ini ada urapan yang besar di dalamnya yang akan bersinambungan. Senior akan mendapatkan mimpi, anak-anak mudanya mendapatkan penglihatan. Orang tua itu nggak mimpi Bapak Ibu. Orang tua itu nggak perlu mimpi, sudahan. Apa yang mau dimimpi? Mimpi itu diberikan ke anak muda. Mimpi itu diberikan ke anak muda untuk jalan. Orang-orang senior kenapa perlu mimpi? Disitulah harapan hidup. Berapa banyak orang senior itu seperti orang yang hanya menunggu waktu. Kenapa kehidupannya? Kenapa anak muda itu kehidupannya itu sangat excited? Karena punya mimpi. Kenapa orang tua sudah karena nggak punya mimpi. Makanya Alkitab mengatakan orang tuamu, senior-seniormu akan mendapatkan mimpi. Saya percaya ada sebuah dimensi yang Tuhan akan bukakan di super conference. Jadi saya dorong Bapak Ibu hari ini pendaftaran masih dibuka. Memang Jakarta butuh effort. Kalau memang Anda sibuk, cukup datang satu hari, artinya menginap satu hari, 17 datang, lalu 18 menginap satu malam, 17 malam ya, 17 malam menginap, 8. Saya ini nggak pinter nata-nata gini, biasanya yang nata kayak gini itu istri saya, makanya saya ini bisa belepotan, nginepnya hari apa itu, 17 atau apa, menginap satu hari, lalu langsung kembali. Itu yang dilakukan oleh sekelompok anak AOG. Anak AOG tahu, kami tahu anak-anak muda itu biasanya keterkendala di biaya. Mereka itu ngambil keputusan, nggak apa-apa, kami mandi di pom bensin, di SPBU, lalu kami langsung menuju ke venue, kami menginap satu malam di Jakarta, kami begitu selesai event, kami kembali ke Surabaya. Dan Bapak Ibu tahu, hari ini
Kami mendapatkan beberapa berita yang di Jayapura sudah berangkat 8 jam perjalanan. Oh maaf, bukan 8 jam. 8 hari perjalanan naik kapal. Berapa hari yang lalu? 3 hari yang lalu. Yang Nabire sudah jalan naik kapal. Ini, hari ini kita itu naik kereta aja bisa nyampe Jakarta Bapak Ibu. Saya dorong. Saya bukan maksa. Tapi saya rindunya. Kalau ini ada urapan. Pasti akan sesuatu terjadi di dalam keluarga Anda. Dan kita kembali ke Elisa sama Elia. Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari. Tadi sudah saya jelaskan. Lalu berbaliklah ia kepada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembeli dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orangnya. Kemudian makanlah mereka. Ada kata-kata memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. No turning back. Ini kata-katanya. Dia berani, seseorang, anak muda, harus berani mengambil keputusan. Jangan menjadi seseorang yang pelin-pelan. Hari ini A, besok B. Hari ini mau ngambil kuliah A. Itu 3 hari lagi kemudian berubah lagi. Segala sesuatu. Begitu juga seseorang kalau ngambil keputusan. Harus berani bakar bajak. Begitu juga Bapak Ibu. Anda memutuskan dimuridkan di CG. Berani bakar bajak. CGL-nya nggak enak ini. CGL-nya begini. Rumahnya jauh gini. Beranilah bayar. Bawa doa dulu untuk milih CG. Bawa doa. Ambil keputusan. Oke aku putuskan. Kalau Tuhan sudah arahkan CG. Meskipun mungkin lingkungannya nggak nyaman awalnya. Kalau Tuhan sudah tunjuk di sana. Bakar bajak Anda. Saya percaya satu. Akan terjadi transformasi dalam kehidupan Anda. Bakar bajak ini bicara mengenai komitmen. Dia tahu selama ada bajak di rumahku, aku akan jalan kembali. Makanya Elisa mengatakan, aku bakar bajak ini karena aku tidak akan kembali ke sini lagi. Dalam proses regenerasi itu butuh yang namanya komitmen. Bapak Ibu, regenerasi yang berhasil bukan ketika regenerasi berikutnya menjadi sama dengan kita, tetapi ketika mereka melanjutkan, mereka akan melipat gandakan apa yang Tuhan mulai melalui kita. Kita langsung lompat di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-9. 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-9. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapatkan 2 bagian dari rohmu. Kenapa Elisa begitu confidence untuk minta? Karena Elisa memosisikan hati sebagai seorang anak. Dia memosisikan sebagai anak sulung, makanya dia minta double porsi urapan. Menurut kebudayaan orang Yahudi, setiap anak sulung berhak untuk mendapatkan 2 porsi warisan. Dan Bapak Ibu, dengan hati yang tidak tamak ya. Apa yang saya ingin sampaikan hari ini di ibadah yang terakhir. Kalau generasi sebelumnya sudah benar jalannya, menjaga pernikahan, menjaga usaha tetap lurus semuanya, menghindari keputusan-keputusan yang impulsif seperti hutang atau apapun, sudah dijaga oleh yang sebelumnya. Dan generasi selanjutnya siap di dalam menampungnya. Anda akan kaget. Bukan hanya seperti dinenikan atau dijaga saja, tetapi generasi selanjutnya bisa melipat gandakan. Begitu juga urapan di dalam gereja. Kerinduan kami, AUG akan dipakai lebih luar biasa daripada kita. Siapa yang AUG? Siapa yang AUG hari ini? Army of God?
kalian akan dipakai lebih daripada kita karena kalian punya urapan ganda. Jangan pernah merasa aku kan cuma AOG, aku kan cuma ini. Anda akan dipakai dengan luar biasa di dalam rencana Tuhan. Lalu berkatalah Elia, yang kau minta itu sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Bapak Ibu tahu Elia mengatakan ini apa? Ini di luar kekuasaanku. Ini Tuhan yang bisa lakukan. Aku enggak bisa. Padahal Elia harusnya menanyakan, kamu itu minta apa sih? Apa yang masih kurang dari itu? Elisa berani karena hatinya aman. Karena dia dibentuk oleh Elia. Dia minta, aku minta double warisan. Elia mengatakan, yang kamu minta ini cuma Tuhan yang bisa. Karena Tuhan yang akan melihat hatimu. Generasi muda, Tuhan melihat hatimu. Bisa gak menerima double warisan itu? Bukan di tangan orang di generasi awal, generasi sebelum. Tetapi ini ada di tangan kalian. Apa yang saya sampaikan ini bukan aplikatif, Bapak Ibu pulang langsung bisa jalan. Bukan. Ini sesuatu yang ditanamkan, sebuah nilai yang namanya pemuritan. Baik di rumah maupun di CG-CG, di gereja, di tempat kerja pun. Dengan spirit seorang Bapa. Karena Bapak Ibu untuk lihat hasilnya butuh waktu bertahun-tahun nantinya. Urapan ganda atau enggak? Karena Elia waktu dinaik ke sorga, dia tidak tahu urapan itu turun apa tidak. Yang merasakan adalah Elisa. Saya berdoa Bapak Ibu, kepemimpinan berhati Bapa itu muncul di dalam GMS Solo ini. Hati Bapa ini kembali di gereja-gereja. Anda jadi CGL bukan karena tugas. Anda mau mengembalakan orang karena Anda menjadi seorang bapa yang pengen menuntun anak-anaknya. Anda menjadi bapa di rumah. Anda nuntun anakmu, anak-anak kita kepada Tuhan. Anda tidak pernah tahu urapan ganda itu akan turun ke anak kita. Karena anak kita punya prosesnya bersama Tuhan. Karena itu, mari kita bawa anak-anak kita berjumpa dengan Tuhan. Karena yang lihat itu Tuhan. Elisa itu dilihat sama Tuhan. Anak ini, anak sulung. Aku berikan urapan ganda di atasnya. Bapak Ibu kalau Anda mau lihat dampaknya Elisa dengan Elia. Itu lebih banyak yang dikerjakan oleh Elisa. Elia disuruh ngurapi Yehu. Tidak terjadi. Elia itu hanya mengurapi Elisa saja, sudah. Sisanya yang ngerjakan adalah Elisa. Dan disinilah kerinduan saya bahwa urapan ganda akan turun di dalam generasi selanjutnya. Hari ini saya hanya menyiapkan hati kita. Siap enggak kita itu dipakai oleh generasi berikutnya? Lebih luar biasa daripada kita. Doa saya, nanti anak-anak voltage akan dipakai lebih luar biasa, AOG akan dipakai luar biasa. Ada muncul hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dari Solo ini, yang dipakai melebihi daripada generasi sebelumnya. Ada pertobatan yang terjadi. Kalau pertobatan tidak terjadi, tidak turun-temurun Bapak Ibu, nanti terjadi sebuah gap. Nanti terjadi seperti Eropa yang generasinya sudah tidak mengenal Tuhan. Dan inilah yang dikatakan apa yang terjadi kepada Elisa. Kita langsung melompat ya ke ayatnya yang ke-13. 2 Raja-Raja 2 ayat yang 13. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu
dan sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Bapak Ibu, dari kalimat ini, di manakah Allah Elia? Tuhan menyatakan urapan gandanya ini dengan perkenanannya terhadap Elisa. Di manakah Tuhan? Dinyatakan di depan mata Elisa. Berkat yang paling besar adalah anak-anak kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu di bulan Juni, minggu depan sudah hitungan berapa hari lagi, Anda masih bisa planning, atur waktu semuanya. Ayo, mari ngajak anak-anak kita yang usia voltage AUG mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saat mereka di super conference jadi anak, di manakah Tuhan papa mamaku? Tuhan reveal di depannya. Urapan ganda itu bicara juga tentang pengenalan akan Tuhan. Bukan hanya manifestasinya, tetapi dari dini anak kita akan mengenal Tuhan. Dan disitulah ada penyertaan dan covering Tuhan. 4 hal yang kita bisa belajar dari kehidupan seorang Elia dan Elisa. Pemimpin yang tidak aman akan menciptakan pengikut. Para CGL, kita bukan menciptakan follower. Pemimpin yang sehat akan menghasilkan penerus. Kita harus membuat orang itu mau jadi CGL lagi enggak, mau jadi next CGL-nya enggak. Bukan karena disuruh, tetapi karena terinspirasi oleh kehidupan CGL dan coachnya. Dia mengatakan, aku mau. Bukan karena aku disuruh. Karena aku mau menjadi seperti orang-orang yang membawa Tuhan di hadapan mereka. Karena aku pernah dibawa oleh pemimpinku ketemu dengan Kristus. Sekarang giliranku, aku membawa rombongan yang lain untuk ketemu dengan Kristus. Itulah esensi menjadi next pemimpin. Bukan hanya pengikut, ya karena aku disuruh. Begitu ngadepi obstacle, begitu ngadepi tantangan, sudahlah aku capek, gak usah cigi. Tapi seseorang yang punya sebuah pandangan dan punya visi, karena Tuhan beracara dalam kehidupannya. Mau tantangan cigi, ketemu orang susah, ketemu orang yang susah diajak bicara, dia akan berani berdiri karena dia tahu, aku ini dipilih Tuhan. 4 hal yang kita bisa belajar, 4 aplikasi yang kita bisa belajar dari kehidupan seorang Elia dan Elisa. Yang pertama, mulailah mencari dan membentuk satu generasi berikutnya. Mulailah dari satu orang yang dipercayakan di dalam kehidupan kita. Begitu juga di pelayanan, muridkan mereka, ajarlah mereka bagaimana cara melayani, ajar mereka. Bukan hanya ya SOP-nya begini, tapi berani untuk why-nya itu begini loh. Kenapa kok ini boleh ada? Karena ini, karena itu. Lalu yang kedua, melihat potensi, bukan hanya kondisi saat ini. Elia melihat Elisa di balik seorang petani. Elisa kalau melihat, lembunya banyak loh, mau tadi itu jadi pelayanku. Bapak Ibu, tadi kita kalau runut ke belakang, Elisa itu dijadikan pelayan oleh Elia. Kalau Elia melihatnya adalah kondisinya saat itu, lah anak ini masa mau punya 24 ekor lembu, punya ladang yang dibajak aja 1 hektar sudahan. Mana mau, pasti dia mundur. Tapi dia melihat orang ini bukan hanya dipakai petani nantinya, tetapi nabi besar. Elia meminta Tuhan, mata rohaninya dibukakan untuk melihat potensi yang belum terlihat. Jangan menilai Bapak Ibu, generasi muda hanya dari kelemahan mereka. Lihatlah panggilan Tuhan atas hidup mereka. Yang ketiga, membangun hubungan pemuritan, bukan sekedar hubungan pelayanan. JCG, bangun hubungan pemuritan, bukan hanya sekedar pelayanan.
Elisa tidak hanya menerima pengajaran Elia, ia berjalan bersama Elia, ia melihat kehidupan Elia dari dekat. Regenerasi terjadi, begitu juga orang tua, saya katakan ini. Regenerasi terjadi melalui relasi, bukan hanya transfer informasi. Dan mulailah membuka hidup, memberi teladan, dan berjalan bersama generasi selanjutnya. Yang keempat, bersiaplah rela dilampaui demi kerajaan Allah. Tujuan regenerasi adalah membuat pekerjaan Tuhan terus bertumbuh. Warisan yang terbesar bukan apa yang kita bangun, tetapi siapa yang kita bangun. Mari kita tundukkan kepala kita.